Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Luar biasa, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto kembali menyerukan kegeramannya terhadap para koruptor. Kali ini, ia bahkan mengancam akan menjebloskan mereka masuk ke dalam penjara yang dirancang dengan keamanan tingkat tinggi. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama... Presiden Prabowo mengutarakan rencananya untuk mencari pulau sebagai lokasi penjara khusus koruptor. Kita akan mencari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu hiu, ujar Presiden Prabowo. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pada acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah ini juga meminta kepada Mendikti-Saintek Brian Yuliarto untuk membina kampus-kampus agar para mahasiswa tidak dihasut oleh kekuatan yang tak ingin Indonesia bangkit. Presiden tidak merinci pihak mana yang menghasut mahasiswa dan tak ingin Indonesia bangkit. Namun beliau mengatakan kebenaran akan selalu menang. Pendidikan tinggi, sains dan teknologi, binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Presiden Prabowo juga menekankan pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Dan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas itu, ia menilai pemerintah membutuhkan uang, bukan cuma dengan omong-omong semata. Untuk itu, beliau menekankan agar pintar mengelola keuangan, seperti halnya pepatah yang diajarkan oleh orang tua kita, yakni hemat pangkal kaya. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus, kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, ya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Presiden Prabowo juga menyindir proses birokrasi panjang yang seringkali dilakukan oleh para ASN nakal, sehingga mempersulit masyarakat mendapatkan pelayanan. Ia mengakui bahwa dirinya seringkali menerima laporan adanya budaya dari para oknum ASN untuk mempersulit birokrasi ke masyarakat. Seperti kalau bisa dibikin sulit, kenapa harus gampang? Atau kalau bisa panjang, kenapa harus dibuat pendek? Kita harus menghilangkan budaya tidak benar seperti itu, harus kita kikis, tutur Presiden. Selanjutnya, Presiden Prabowo mengancam jika masih ada oknum ASN nakal seperti itu,
maka dirinya tidak akan segan untuk melakukan evaluasi dan menindak oknum ASN nakal tersebut. Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental. Kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa nggak dibikin? Kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Selanjutnya kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, Presiden mengatakan dirinya bangga atas dedikasinya. Karena selama menjalani tugasnya hingga kini, belum ada yang mengeluh, meskipun di antara mereka mungkin ada yang belum dapat gaji. Presiden Prabowo pun lanjut mengutip istilah rame ing gawe yang berarti bekerja dengan tulus dan sepi ing pamrih, yang berarti menjalankan tugas tanpa bermaksud mementingkan diri sendiri. Jangan-jangan banyak yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu. Ya. Itu yang ditonjolkan. Pak Ate ngerti tadi itu. Kapolri ngerti? Kapolri orang Jawa. Fadlizon, ngerti nggak Fadlizon? Ya, jadi ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanisme yang seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Pelayanan harus cepat, efisien. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya, saya tahu ada yang menentang penghematan, ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.